Betul, betul. Kayaknya Ya, maka mah ngawitan Pak Asep. ya atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak. Pada kesempatan kali ini dalam waktu yang sangat biasa, waktu yang sangat padat sambil menjalankan ibadah puasa, saya sebagai host pada kesempatan ini dan di sini sebagai spesial ini Haiti sebagai presenter yang membawakan tema yang sistem administrasi kepegawaian. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tentunya di sini ada beberapa hal yang saya perhatikan karena memang berlangsungnya kegiatan ini. Mohon Ibu Bapak selain presenter, moderator dan silent kan, juga perhatikan hal-hal yang memang sampaikan kembali. Itu saja mungkin sebagai host, kita awali kegiatan ini dengan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk kegiatan ini sambil persiapan nih kebetulan selanjutnya saya serahkan kepada moderator Ibu Dina, mungkin sudah siap standby. Ya, siap. Oke, baik. Saya serahkan untuk moderator memandu kegiatan konferensi sekarang. Silakan Ibu Dina, kami serahkan kepada Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, di hari yang cerah, sedikit mendung, sekarang akan materi yang akan disampaikan adalah tentang ATK kepegawaian yang akan disampaikan oleh Ibu Rohaeti SPD. Beliau bertugas di SMK Muhammad Toha Kota Cimahi. Mungkin itu saja. Yang materinya adalah ATK kepegawaian. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu Rohaeti. Enggak. Ya, terima kasih Ibu Dina. Baik, pada kesempatan ini saya ucapkan pertama dulu terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Vicon ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang sistem administrasi perkantoran, terutama yang khususnya berkaitan dengan ATK kepegawaian, ya. Slide-nya, Bu. Ya. Kemudian berbicara tentang ATK tentu berkaitan dengan yang namanya administrasi. Kita perlu pahami dulu apa itu administrasi. Dari pengertian administrasi baik secara umum ataupun luas dan juga sempitnya. Pengertian administrasi secara umum adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk pengertian administrasi secara luasnya, ialah segala bentuk proses kerjasama dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana khusus secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, untuk pengertian administrasi secara sempitnya itu ialah suatu bentuk kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan sederhana, ketik mengetik, dan sebagainya yang mempunyai sifat teknis ketatausahaan.
Slide selanjutnya. Pada kesempatan ini berkaitan dengan tenaga kerja, administrasi untuk tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Perlu kita pahami, tenaga kerja itu adalah seorang penduduk yang memiliki usia kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa seorang tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya, kita perlu pahami tentang klasifikasi tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja itu dibedakan berdasarkan klasifikasinya. Ada yang disebut dengan angkatan kerja dan juga ada yang disebut dengan bukan angkatan kerja. Yang disebut dengan angkatan kerja merupakan seorang penduduk yang memiliki usia produktif, usia 15 sampai 64 tahun, baik yang ingin mencari kerja, belum bekerja, ataupun yang sudah bekerja. Sedangkan untuk yang disebut dengan bukan angkatan kerja, itu adalah seorang penduduk yang memiliki usia lebih dari 10 tahun, yang berkegiatan seperti sekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Selanjutnya, sedangkan untuk yang disebut dengan pegawai, tadi kan tenaga kerja ya. Nah, saat ini kalau untuk pegawai, apa itu yang dimaksud dengan pegawai? Menurut ahli yang bernama Sudaryono dalam bukunya itu Tata Laksana Kantor tahun 2006, itu mengemukakan pengertian pegawai adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan administrasi kepegawaian? Administrasi kepegawaian ialah segala macam bentuk kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan masalah pemakaian tenaga kerja atau pegawai untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan dari administrator adalah untuk menyusun dan mengontrol semua kegiatan untuk memelihara, mengembangkan, mendapatkan, ataupun menggunakan seluruh tenaga kerja sesuai dengan beban kerja, sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya itu dapat tercapai. Apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam administrasi pegawaian? Yang pertama, prinsip tentang kemanusiaan. Yang pertama, PNS diberi gaji dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, mengutamakan nilai-nilai hubungan manusia. Yang ketiga, diatur dengan kebijakan dan pengaturan yang sesuai. Kemudian berbicara dengan yang disebut dengan prinsip demokrasi. Itu berkaitan tentang memiliki hak untuk berpendapat, memiliki kesamaan hak dan kewajiban dengan adil, kemudian terbuka tentang informasi. Lalu prinsip the right man on the right place itu berkaitan dengan penempatan dan promosi jabatan sesuai dengan kompetensi. Yang kedua, mutasi dan pemberhentian kerja bagi mereka yang melanggar aturan. Kemudian prinsip equal pay for equal work. Itu ada kaitannya dengan reward dan punishment. Lalu kemudian prinsip tentang kesatuan arah yang berbicara tentang kebijakan dan implementasi sesuai dengan amanat UUD 45. Lalu prinsip kesatuan tujuan.
berkaitan dengan kesamaan tujuan kebijakan, lalu sistem, serta kesamaan orientasi pegawai. Selanjutnya ada yang disebut dengan prinsip komando. Itu bersumber pada kepemimpinan yang jelas. Ada juga yang disebut dengan prinsip efisiensi dan produktivitas kerja, yaitu berhubungan dengan kinerja yang baik dan pemanfaatan sumber daya organisasi yang baik, lalu kinerja yang ramah lingkungan. Selain itu, ada yang disebut dengan prinsip disiplin, yang tentunya berkaitan dengan menghargai waktu dan membudidayakan etos kerja yang tinggi. Selanjutnya, ada yang disebut dengan prinsip wewenang dan tanggung jawab, yaitu tentunya berkaitan dengan bagaimana menggunakan wewenang sesuai peraturan yang terkait, lalu menghindari malauthority. Apa fungsi dari kita membuat administrasi kepegawaian? Fungsi administrasi kepegawaian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi manajerial, yaitu suatu fungsi yang berhubungan dengan penggunaan pikiran, seperti perencanaan, penegosiasian, pengarahan, dan pengendalian. Lalu kemudian fungsi teknis, yaitu teknis itu suatu fungsi yang berkaitan tentang berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan fisik, misalnya pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, maupun pemensiunan. Dan secara umum, administrasi kepegawaian itu memiliki yang disebut dengan perencanaan pegawai, merupakan suatu proses untuk menentukan segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh pegawai di masa depan atas dasar dari perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang telah ada. Perencanaan pegawai ini adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Karena bisa membantu sebuah perusahaan atau organisasi dalam memilih sumber yang diperlukan dan bisa dibantu untuk menentukan hal apa saja yang dapat dicapai dari sumber yang telah ada. Dan untuk pengorganisasian kepegawaian merupakan penggolongan, penetapan, dan pengaturan segala macam kegiatan yang dianggap sangat penting. Contohnya seperti menetapkan tugas seseorang, menetapkan wewenang, dan lainnya ke dalam suatu pola khusus yang sedemikian rupa, sehingga tenaga kerja atau pegawai yang bekerja di dalamnya bisa saling bekerja sama. Agar mempermudah suatu perusahaan atau organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya, kita berbicara tentang pengarahan kepegawaian. Ada banyak sekali teori dan keyakinan yang berhubungan dengan motivasi pegawai, tetapi secara keseluruhan tidak ada kesepakatan tentang apa saja yang dapat membuat pegawai termotivasi, apalagi sebuah perusahaan membuat analisis yang mendalam tentang apa saja yang bisa membuat pegawainya termotivasi merupakan hal yang tidak praktis. Akan tetapi, terdapat berbagai aturan yang praktis yang dapat diikuti setidaknya untuk bisa membantu memotivasi seluruh tenaga kerjanya dan tentu saja dapat meningkatkan kepuasan kerja. Antara lain seperti pengendalian pegawai dan pengawasan. Pengendalian pegawai itu berkaitan dengan pengawasan. Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, yakni merupakan sebuah proses untuk mengukur tingkat keefektivitasan kerja dari tenaga kerja dalam hal memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Setiap bentuk dari pengawasan, hal yang dibutuhkan adalah tolok ukur yang fungsinya untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja, dalam penilaian kerja. Hal ini biasa disebut dengan standar kerja.
kerja. Kemudian berbicara tentang asas pembinaan. Asas adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan. Pembinaan itu sendiri adalah proses pembuatan cara pembinaan pembaruan usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Asas pembinaan itu adalah sesuai dengan masingnya. Apa saja yang termaksud ke dalam asas pembinaan? Ada 13 yang masuk ke dalam asas pembinaan. Yang pertama, kepastian hukum. Dan yang kedua, profesionalitas. Yang ketiga, proporsional. 4, keterpaduan. 5, delegasi. 6, netralisasi. 7, akuntabilitas. 8, efektif dan efisien. 9, keterbukaan. 10, non-diskriminatif. 11, persatuan dan kesatuan. 12, keadilan dan kesetaraan. 13, kesejahteraan. Baik, itu yang saya sampaikan, paparkan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Dina. Ya, terima kasih kepada Ibu Rohaiti. Bisa saya ungkapkan jelas dari Pak pemateri bahwa administrasi secara umum itu adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan yang berkeadaan dengan pengaturan. Sedangkan tenaga kerja yaitu seorang penduduk yang memiliki usia kerja. Di dalam ATK kepegawaian itu ada klasifikasi tenaga kerja, yaitu mencakup tentang angkatan kerja, pegawai. Di sini dijelaskan klarifikasi tenaga kerja itu adalah angkatan kerja. Angkatan kerja tersebut adalah usia produktif yang berusia 15 sampai 60 tahun. Sedangkan yang bukan angkatan kerja yaitu usia lebih dari 10 tahun. Sedangkan pegawai menurut Bapak Sudaryono yaitu seorang yang melakukan penghidupan. Administrasi kepegawaian itu sendiri adalah segala macam bentuk kepegawaian untuk mencapai tujuan. Prinsip-prinsip administrasi ada yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man on the right place, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan tujuan, dan prinsip kesatuan komando. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari pemateri. Untuk itu, kalau misalkan ada yang bertanya, saya persilahkan. Bertanya, izin. Ya, mangga Pak. Terkait administrasi kepegawaian mungkin ya. Ini yang biasanya jadi kendala ketika di akhir tahun, Bu. Maksud saya atau pertanyaan saya, ketika administrasi akhir tahun
itu biasanya ada beberapa hal yang memang di luar nalar gitu lah dalam administrasinya. Maksud saya katakanlah bahwa Desember itu adalah tanggal 30, tapi karena terkait hal-hal pengadministrasian bahwa tanggal 30 Desember atau 3 hari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya itu adalah udah masuk kepada tahun ajaran baru atau tutupnya ajaran baru, maka administrasi di setiap akhir Desember atau di akhir tahun itu sepertinya harus dipres, termasuk juga tanda tangan segala macam lah. Nah, untuk mensiasatinya itu seperti apa gitu? Jika memang administrasi akhir tahun, dan ini biasanya menghambat dalam setiap kelembagaan, dan banyak buktinya terkait misalkan tunjangan di para guru gitu ya, kemarin yang dapat fungsional atau TVG ya, itu biasanya ada semacam hambatan dalam pengadministrasian. Seperti itu mungkin Bu, mungkin bisa disimpulkan pertanyaan. Bagaimana kiat dengan keadministrasian agar bisa diterima oleh dan dipahami oleh semua pihak gitu. Seperti hal-hal absensi orang akhir tahun dipajukan gitu. Mungkin hanya sampai tanggal 15 gitu. Tapi tetap para pegawai ataupun hal-hal yang dengan administrasi harus diselesaikan bahwa tanggal 30 ada seperti itu. Artinya harus dipenuhi sampai tanggal 30. Tapi diselesaikan di pertengahan. Itu mungkin Bu. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Asep. Bisa saya simpulkan bahwa pertanyaan dari Pak Asep itu adalah bagaimana cara untuk mensiasati administrasi tersebut untuk bisa diterima oleh semua pihak di pembayaran atau di sebelum tanggal 30 atau di awal bulan atau di pertengahan bulan. Saya persilahkan kepada pemateri. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kalau saya coba jawab, ini itu dari untuk strategi dan apa namanya tuh ya untuk sistem administrasiannya. Betul, memang kalau secara hitam di atas putih itu harus di terakhir bulan, tapi pada kenyataannya memang di pertengahan suka dimintakan supaya apa, biasanya supaya untuk tidak tertumpuk-tumpuk di akhir bulan. Jadi biar supaya lebih efektif dan efisien gitu ya kalau bicara tentang ya. Jadi memang resikonya adalah dimajukan ke pertengahan. Yang bisa saya jawab dari Bu Dina, ada yang lainnya? Kepada pemateri, mudah-mudahan Pak Asep sebagai penanya bisa jelas ya. Sebagai jawabannya untuk mengefektifkan lah seperti itu. Terima kasih. Dikarenakan jawaban dari Ibu pemateri sudah jelas, terima kasih Pak Asep. Apakah ada penanya lain lagi? Kita jeda dulu dikarenakan azan asar. Terima kasih.
Mangga Bu Dina dilanjut. Terima kasih. Dikarenakan tidak ada lagi penanya dan alhamdulillah dari pemateri kita sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Untuk itu saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Namun sebelum kita tutup ya kegiatan ini, mungkin ada beberapa arahan dari Tin atau Bu Fitri terkait kegiatan selanjutnya atau berkenaan kantong tugas gitu. Dino ataupun yang lainnya seperti apa mungkin dispensasinya. Enggak dipersilahkan mungkin ada dari PJ wilayah atau dari instruktur itu sendiri. Mangga Bu Tin dulu. Kalau untuk yang Bu Dina berarti tinggal ini ya, satu Di host, Bu. dua host ya? Ya. Benar ya, dua host Host ya? lagi, Bu. Dua host lagi. Iya, iya. Bu Dina tuh 2 host lagi ya? Ya, dua host lagi Bu Tin. Oh, sip lah. Gini aja, Pak Asep minta tolong ya, Bu Fitria, Bu Dina. Kan tinggal 2 lagi. Tolong selang waktu setengah jam dan setengah jam lagi untuk ngisi presensi. Jangan berturutan ya, Pak ya. Kan nanti dilihat jeda waktunya. Ini udah isi semua belum, Pak? Pak Asep udah isi, Bu Dina udah isi, Bu Fitria udah isi, saya udah isi. Satu lagi Bu Fitria, Bu Hetty ya, diisi sama Bu Fitria ya. Bu Hetty teh kerjanya teh di mana sih, lupa lagi. SMK Muhammad Toha. ya, SMK Muhammad Toha. Wah, Ibu Dina apa? Karena jadi moderator. Ya. Nah, sementara nunggu yang kedua, udah mulai Pak, sekarang udah tutup kan. Nah, nanti kita isi lagi sekitar 3:30 lebih. Mau sholat dulu atau gimana Pak? Nah, nanti 3:30, ini jangan dimatiin. Bapak nge-share ini aja dulu untuk sementara, nge-share apa sih? Nge-share Google Form dulu aja. Nanti Ibu Dina sebagai host, Bapak sebagai moderator, kita menerangkan tentang ini aja Bu, cara mengisi kantung tugas aja ya Bu Fitria. Jadi Bu Dina bareng-bareng sekarang ngisi ceritanya Ya. ngisi kantung tugas. Jadi beres hari ini Bu Dina. Mangga. Tolong ya, presensi yang sebagai moderator, kemarin teh Ibu salah, kemarin sebagai presenter. Nah, Saya, Bu. ya salah Bu Dina. Dicariin. Yang sekarang aja, jadi dibetulkan aja. Dibetulkan aja. Nanti penggantinya sebetulnya bisa pakai flyer ya. Flyernya Ibu harus ada 4. Itu teh biasanya pembuat admin itu bisa ngoreksi gitu biasanya. Yang mana? Oh enggak Bu, yang apa? Yang kemarin yang sama Bu Mugi. Oh, maksudnya apa? Yang bisa dikoreksi? Kan saya jadi presenter, moderatornya Pak Asep, sedangkan hostnya Ibu Mugi gitu kemarin teh. Oh, sebentar. Di kantung Ibu udah ditutup dulu ya? Pak Asep suruh membuat Google Form yang baru. Jadi pas ngobrol-ngobrol selesai udah bisa ngisi Google Form yang barunya. Sebentar. Ibu T, ntar ya. Saya cek dulu. Saya cek dulu.